Ya, balik lagi sama saya. Halo dunia. Bersama saya Kapten Bajak Laut Kaliningrat akan mengajak kalian menjelajahi lautan YouTube yang gas ini dengan cara kita nge-clone YouTube dengan menggunakan Flutter. Oke, kita rekap sebentar apa yang sudah pernah kita buat kemarin ya. Oke, kita rekap dulu. Kita ganti. Nah, ini kita sudah bikin gambar ini ya. Ini tampilan awal YouTube kita. Oke, seperti ini tampilannya. Kita nanti akan bikin untuk cut YouTube thumbnail dan judul cut untuk judul YouTube-nya begitu. Oke. Dan kita nanti akan perbaiki sedikit juga di bagian shortnya ini. Ternyata tampilannya kurang seperti kalau seperti ini. Nanti kita coba perbaiki lagi. Pertama-tama kita bikin cutnya dulu di komponen. Namanya apa? Cut YouTube. Cut thumbnail. Dot. SF mana nih snippetnya lama. Stateful kali ya, stateful namanya cut thumbnail. Nah, tap cut thumbnail itu kita kontainer aja, kita kasih color dot wrap biar kita tahu apa cutnya di mana. Sebenarnya kita udah ada ya yang dari sini, di sini mana. Ini dia kolom, kita ada kolom. Kita kolom dulu. Cerdas. Lalu kita copy nih. Image network dulu. Kita sampai sini aja. Gimana tampilannya? Ini kita kasih property string title kemudian apa namanya, setting juga dong. Akunnya siapa nih? Kemudian string
akun avatar. Terus apa lagi? Ditonton, udah kali ya, udah. Thumbnailnya belum, thumbnail. Dan kemudian di sini kita kasih require this title. Required ini artinya harus diisi ketika prop ini ada ya teman-teman ya. Kalau nggak pakai prop biasanya ada tambahan. Kalau tidak contohnya ini kita kasih begini, artinya thumbnail ini sunnah wal apa nih? Error apa nih kira-kira nih? Apa ini? Oh, cons. Masalah di konsol. Mulai lagi dia, ayolah. Nah, kalau ada tanda tanya begini artinya thumbnail ini sunnah. Kalau dipakai ya dia akan bentuk ada gambarnya, kalau enggak ya enggak gitu. Begitu teman-teman ya. Nah, ini kita coba kasih thumbnailnya di sini.
lemot kita coba setting dulu ini. Agak mengalami kepanasan, kita akan coba perbaiki ini dulu sebelum kalian menonton ini. Saya restart dulu. Nah, gimana teman-teman? Bahas soal untuk supaya kalian tetap produktif ya, menurut saya itu kalian buatlah project-project kecil yang konsepnya itu quantity, main perbanyak quantity begitu ya, sembari untuk mempersiapkan kualitas begitu. Jadi nanti eskalasinya akan tetap naik. Contohnya bikin untuk kalian yang mau bikin apa, contohnya apa, komik begitu, gambar-gambar sebanyak mungkin begitu kan, ceritanya gimana gitu. Kemudian kalian sembari diiringi dengan kualitas. Nanti ketika kualitasnya naik, kuantitinya akan mengikuti kualitas tersebut begitu kan. Nah, kita restart dulu dah. Ini nih. Jadi kalau kalian tahu ya gitu aja dah, jangan tahu deh, jangan sampai tahu lah ya. Ya minta update, ternyata pantesan jadi lemot. Minta update dulu ternyata, ya ampun. Ya elah. Ini kalau kalian kagak percaya nih, nih sedikit aja ya. Nah tuh minta update tuh. Nah, sembari menunggu update, kita cerita gimana cerita apa, main game apa? Main game, ya elah. Berlayar. Untuk mengarungi lautan YouTube kita perlu supaya bisa mengalahkan YouTube, kita harus mengcloning YouTube untuk bisa tahu seluk beluknya karakteristiknya. Kita akan cloning untuk supaya kita bisa menaklukkan lautan YouTube ini. Ya lama. Ngomongin apa? Ngomongin sambil nunggu nih ya. Saya lagi cari ini ya, buku dadadan komik yang episode yang volume 2. Jarang banget ketemu di online, kagak ada, di store juga kagak ada. Kemarin minggu lalu pernah saya cari, adanya yang ketiga, yang kedua kagak ada. Gimana ya carinya ya? Sekalinya ada di online, di
Rio sana, Riau, Riau, Rio. Jauh banget, jauh. Ini suaranya aman kagak ya? Patah-patah terdengarnya. Matiin aja kali ya, matiin. Udah tampil, coba apakah masih lemot apa enggak nih ya. Udah baru ke restart ini ya. Elah. Jadi semenjak adanya apa ini namanya VS Code untuk ngoting-ngoting, itu kita tidak perlu namanya save. Ini datanya masih kesimpan nih. Kagak ada suaranya, buat apa sih lagunya kagak gue matiin. Nah ini jadi baru ke restart ini masih ada. Hebat kan VS Code. Entah apa jadinya kalau programmer ngoding tanpa VS Code, apalagi saat adanya memakai notepad. Notepad yang literally notepad untuk mencatat gitu. Apa jadinya begitu. Apa ini getar-getar, tolong ya beginilah. Sabar saya perbaiki lagi kendala teknisnya ini. Kendala teknis lagi, getar pula. Beres masalah. Saya ngoding dulu di sini sambil lihat saya aja ya. Is empathy. Getar gak tuh? Masih getar guys. Getar gak tuh? Kagak tampil nih. Ya ada codingan error gini dia kerip gila. Nah ini ngaji. Nah lagi ada snippetnya, ini keren banget.
Nah, kita cek clone YouTube-nya tadi, card-nya kita coba implementasiin di sini. List view card. Card kita ada itunya apa? Title. Titelnya bla 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 bla. Agak adil ya. Bla 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 bla. Aku Radit siapa sih namanya? Radit ya, kayak gini kan. Nah, kemudian apa lagi? Avatar kita ambil dari sini aja, mana ya, medium. Saya akan nyimpan bahan-bahan ini, storage, bahan belum YouTube. Nah, yang mana Bang Radit ini? Apa lagi nih? Apa lagi? Hah? Kok gini konsepnya? Avatar satu. Ini kan foto avatarnya. Kita nggak bisa taruh sini dong, nih Bambang. Di sini harusnya. Kita taruh tempatnya di sini harusnya.
live-in lagi. Anu aman kakak, lemot tadi lemot. Nah, kalau amannya guys, teman-teman semuanya, itu kalian bisa pakai API atau JSON untuk statistik gitu kan. Jadi biar kalian ganti-gantinya tidak di sini, kalian bisa ganti lewat by database, by API begitu. Nah ini karena kita dalam tahap developing ya, kita pakainya ini aja gini, bahan-bahan yang sederhana dan sesimpel mungkin yang bisa kita dapat, kita gunain gitu. Mana nih hasilnya nih? Nah, hasilnya di sini kita bisa tinggal klik untuk run and debugging untuk penggunaan Flutter. Untuk kalian yang suka bikin Flutter, bikin project Android pakai Flutter gitu. Nah, sebenarnya saya juga mau coba Flutter untuk di tahap pembuatan game begitu ya, gimana konsepnya gitu ya, untuk bikin game tung sahur. Dan itu ternyata banyak banget udahan rilis di Play Store, itu sudah pada banyak yang bikin game tung sahur. Coba berapa download udah. Mana ya? Premium games. Recommended. Gimana sih lihat yang top chartnya? Top chart nomor 3, Brain Root Tip Tap Challenge. Tung sahur, gila. Brain Root Soundbar Artificial Banding Augmented Reality nomor 10. Gila. Langsung berapa downloadan nih? 1 juta lebih downloadan. Benar ini parah. Konsepnya gimana sih bikin aplikasi cepet-cepet gini nih? Tung sahur mana lagi nih? Fun Brain Shot Challenge Casual nomor 19 dong. Kita lihat si details. Mana ya upload this game? Rilisnya bulan Mei tanggal 9, tanggal 13 baru diupdate dan sudah 1 juta download. Gila. Mary nih lo, saya bikin ini Mary lo, bikin aplikasi Android gini Mary lo saya. Gila. Keras ini. Saya Mary, kenapa dalam waktu berapa minggu ya? Tekniknya gimana ini? Tanggal 9, 10 ini tanggal 16 berapa tuh?
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seminggu sudah 1 juta downloader. Tung sahur. Saya 7 hari 7 malam ditolak dengan dengan Google Play. Oke, tenang saja. Kita akan bikin aplikasi serupa nanti untuk nge-clone Google Play Konsul. Hahaha. Ya, kita akan adalah Kapten Bajak Laut Kaliningrad. Gimana nih? Starting debuggingnya belum startin. Ya elah, kagak bisa gerak. Teman-teman. Lagi starting debugging, gimana ini? Delay semua kan. Nah. Iya. Respon time-nya tuh. Iya, apalagi ini? Iya.
tolong. Ya kita kan kita ngobrol aja deh, ini lama bener dah. Jadi menurut kalian itu, kalian bikin project Android asik nih pakai apa? Kalian pada pakai apa kira-kira? Coba tulis di kolom komentar. Saya Kapten Bajak Laut Kaliningrat ingin tahu kalian semua tuh di industri pakainya apa. Sejujurnya itu untuk bikin aplikasi Android, saya cenderung untuk ke game. Kenapa ke game? Karena saya itu selalu terjerumus di pemrograman gitu, sedangkan saya ingin masuk ke kayak seperti di dunia visual gitu. Nah, menurut saya titik tengahnya itu ada di game. Kita bisa ngoding dan juga bikin visual. Ilah. Tapi dulu itu saya sudah pernah bikin game, walaupun game pakai action script flash begitu ya, bikin game untuk game edukasi begitu ya. Jadi ada soal gitu, pesawat tembak-tembakan, berbalas tembakan begitu kan. Kemudian ketika jawabannya kalah, kekuatan power tembakan dari musuh lebih kuat ketimbang power tembakan kita, sehingga peluru dapat mengenai karakter kita dan kalah dan dianggap jawaban salah. Itu dulu pernah sempat masuk ikut lomba kayaknya ya, saya buat jadi lomba begitu. Kemudian saya bikin lewat action script flash karena kemampuan untuk kalau sekarang tuh lebih mudah karena bisa pakai JavaScript untuk bikin animasinya, bisa terbantu dengan adanya Tailwind CSS dan JavaScript ya. Itu untuk bikin animasi. Yang dulu itu yang saya tahu kan kemampuannya cuma bikin PHP begitu ya, input output CRUD begitu kan. Nah, sehingga ketika bikin CRUD itu untuk teknik animasinya itu kan saya tidak tahu kalau ada yang namanya jQuery. Yang bisa saya tangkap itu adalah untuk bikin animasinya lewat action script flash, dan juga bisa dijadikan APK HP begitu konsepnya. Nah, itu saya tertariknya di situ, bikin aplikasi baik HP ketimbang laptop atau komputer begitu kan. Soalnya zaman itu Android udah marak banget ya, kita ngobrol santai ya. Ini soalnya lemot banget, kenapa kagak jadi ini barang, ilah.
menurut kalian gimana perkembangan teknologi semakin maju ini? Dulu itu saya sempat pengen punya kacamata yang dulu itu ada namanya konsep Google Glass. Kalau kalian pengen tahu begitu ya. Kenapa saya dulu pengen Google Glass? Karena dia bentuknya kacamata. Dan di kacamata kita tidak tahu kita sedang ngelakuin apa. Apalagi sekarang itu ada yang namanya besutan Apple itu apa sih namanya, visitor apaan dah, Apple Google Glass bukan dong, namanya apa sih namanya, ya itulah ya namanya apa sih, Apple namanya Google Glass VR Vision Pro lah. Kan sekarang udah zamannya Vision Pro gitu kan. Nah, untuk apa kepingin kayak gitu? Hanya sekedar ingin baca buku begitu, supaya tidak terlihat orang seperti sedang baca buku. Kita lagi baca buku nih, tapi dilihat orang kita tidak sedang baca buku. Nah itu kenapa seminder itu orang-orang pada kagak suka baca buku, karena minder gitu menurut saya ya. Bukan karena perpustakaannya jelek apa bukunya kurang bagus, karena minder, namanya aja kutu buku. Nah itulah sebab muasabab literasi berkurang, itu namanya dianggap sebagai kutu buku orang-orang yang suka baca buku. Jadinya ya begitu, jadi literasi berkurang tuh ya karena itu. Kadang bisa cepet, kadang lemot bener, kenapa sih ini komputer ya elah. Terlalu sering nyala apa ya. Ngobrol aja kali ini, kita ngobrol ternyata tidak sesuai prediksi kita. Nah itulah sebab muasababnya orang-orang tidak suka baca buku, karena dianggap sebagai kutu buku. Dan kalian sering lihat tokoh-tokoh di anime, di film, di penampakan propaganda yang disusupi orang yang baca buku, jerawatan, kacamataan, jelek gitu. Bedanya dengan One Piece teman-teman. Di One Piece orang yang suka baca buku, kalian tahu siapa? Ya betul, Tante Robin gitu. Gila, itu yang menumbuhkan semangat saya membaca buku, Tante Robin. Kalian kalau lihat Tante Robin baca buku, betapa eksotisnya bukan? Ya itulah Tante Robin teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang suka baca buku, itu adalah penyuka Tante Robin sekarang, bukan lagi kutu buku. Kalau kalian menganggap orang-orang yang baca buku itu kutu buku, kalian salah. Yang suka baca buku adalah penyuka Tante Robin.
Nah, makanya dari itu saya sebagai kapten bajak laut Kaliningrad ingin menculik Tante Robin untuk saya jadikan arkeolog. Dia kan memang arkeolog ya. Ya itulah arkeolog. Lah, lah, wis, wis. Emang kagak masuk ini. Gile. Wah,